Lon mufrisalin Ruwaika Hujametika Karena salim Nabi kum sunnah Jalan umat Syarat mulia
bagaimana organisasi perfilman kita. Oke, setelah melihat koleksi perfilman yang masih diisi film-film kita 35 Luar mm. biasa ya, menurut saya itu aset yang sangat tidak ternilai harganya. Itu aset nasional, itu national treasure. Ada 4 orang yang akan mendapatkan bintang prasasti. Almarhum Bing Slamet, almarhum Benyamin Suhaib dan Susana, dan juga di sebelah Bapak sebagai produser yang masih eksis, Pak Ram Punjabi. Bagaimana pendapatnya Pak Fatihsan? Sangat pantas karena mereka semua itu memajukan film Indonesia, termasuk ini. Dan Bapak Ram hari ini Sebagai pemilik Pak, pemilik bioskop, beliau juga punya bioskop platinum dan yang lain, dan sudah mendunia termasuk Kuala Lumpur dan yang lain. Perlu lebih banyak lagi layarnya ya Pak. Darah dan Doa ya, ada banyak film-film Usmar Ismail tadi juga dari tahun 50-an, tahun 60-an, dan juga banyak film lain. Saya kira kita harus bekerja sama nanti dengan pihak yayasan bagaimana caranya supaya mengembangkan dan juga memprotek kekayaan nasional kita itu, film Indonesia, secara lebih baik lagi supaya bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Saya bersentuhan dengan film itu sebenarnya banyak. Dulu yang memberitahu saya itu Mas Idris Sardi. Saya cukup akrab dengan Mas Idris Sardi sampai beliau wafat, dan saya bahkan menulis buku beliau tahun 2012, Perjalanan Maestro. Saya diberikan dulu 15 tahun lalu seluruh master film musik score ya, hampir 1 kamar waktu itu diberikan kepada saya. Saya bingung kepada Mas Idris, ini Mas Idris bagaimana saya menyimpannya, tapi akhirnya sampai sekarang saya simpan itu master musik dari Idris Sardi dan juga seluruh skor filmnya yang banyak juga diapresiasi dan mendapatkan penghargaan Piala Citra dan FFI. Dan akhirnya saya sampai sekarang ya terus mengoleksi master musik Indonesia, dan ada sekitar mungkin ada 14.000 master musik Indonesia ada di saya. Jadi dari beberapa waktu itu label yang saya kumpulkan untuk menyelamatkan. Jadi kalau film ada di Cinematheque, saya juga secara private mengumpulkan juga master musik Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat terutama kepada mereka yang mendapatkan penghargaan bintang prasasti terhadap aktor aktris perfilman Indonesia. Nama besar seperti Bing Slamet saya kira tidak perlu kita pertanyakan lagi. Beliau memang seorang yang multi talenta ya. Ada keluarga Bing Slamet di sini yang bisa segala macam. Kita seorang pencipta lagu, seorang penyanyi, seorang aktor, seorang komedian, multi talenta yang luar biasa. Dan kalau kita dengar tadi lagunya dinyanyikan oleh Mbak Uci Bing Slamet, lagu itu sampai sekarang pun, meskipun itu kalau tidak salah dibuat oleh Titik Puspa tahun 74 ya, ketika Bing Slamet meninggal, itu masih populer dan orang masih bisa menyanyikannya. Luar biasa. Selamat kepada Bing Slamet, kepada Benyamin Suhaib, kepada Susana, dan juga yang masih terus berkarya di usia beliau yang ke-80 tahun, Pak Ram Punjabi, Bapak Perfilman Indonesia. Meskipun tidak pernah tentu saja bertemu langsung karena beliau meninggal 6 bulan sebelum saya lahir. Jadi kalau lihat dari riwayatnya, Usmar Ismail ini usianya hampir 50 tahun, 49 tahun ya. Tetapi karya-karyanya sampai sekarang masih bisa kita nikmati, luar biasa. Itu artinya usianya panjang sekali. Jadi sangat wajar kalau beliau dikatakan sebagai bapak perfilman Indonesia dan juga pahlawan nasional. Memberikan banyak inspirasi dan karya-karya beliau. Saya pernah mewawancarai Pak Alwi Dahlan yang juga keponakan Pak Usmar Ismail, termasuk penulis skenario beberapa film dari Pak Usmar Ismail, kalau tidak salah termasuk 3 Darah.
adalah penulis skenario-nya adalah Pak Alwi Dahlan, dan juga beberapa film yang lain, mungkin 8 Penjuru Angin, dan beberapa juga film lain, cukup banyak gitu ya. Tetapi saya kira-kira seminggu lalu atau 8 hari lalu sempat mengumpulkan insan perfilman Pak Ram dengan banyak organisasi. Ya, di sini juga banyak organisasi. Ada Pak Deddy Mizwar juga tadi saya lihat, Bu Alicia Johar, dan juga tokoh-tokoh dari 12 organisasi perfilman yang berkantor di sini. Saya melihat bahwa film Indonesia ini mempunyai masa depan yang cukup cerah, gitu ya. Karena tadi dikatakan sampai sekarang sudah 80 juta penonton Indonesia. Artinya sudah lebih dari 50%, mungkin 70% film yang diputar di bioskop-bioskop itu adalah film Indonesia. Kita bisa mengatakan film Indonesia bisa menjadi tuan di negeri sendiri, gitu ya. Ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan. Tentu selalu ada masalah, tentu ada kendala-kendala, dan juga saya kira salah satu yang kita dengar waktu minggu lalu, kurangnya layar bioskop kita yang masih banyak kurang. Mungkin Pak Ram dan juga banyak para pengusaha-pengusaha bioskop ini memperbanyak lagi, terutama di daerah-daerah, layar-layar bioskop kita, sehingga lebih banyak lagi film-film Indonesia yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia di berbagai provinsi. Saya baru kembali dari Brazil, ini baru saja tadi siang, ya, dan saya datang ke sini karena saya menghadiri pertemuan Menteri Kebudayaan G20, dan saya dapat undangan dari Ibu Paramita, dari beberapa tokoh juga untuk hadir di sini. Saya sempatkan justru ingin menyapa, berkenalan, dan juga mendengar juga aspirasi apa yang bisa kita lakukan dengan kehadiran Kementerian Kebudayaan di Republik Indonesia ini. Ini adalah wujud komitmen dari Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden untuk pertama kalinya mendirikan Kementerian Kebudayaan secara terpisah, secara independen. Dan saya ini adalah alat, jadi tolonglah diperalat. Jadi kalau saya tidak diperalat oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini fasilitator apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan juga tentu saja menciptakan ekosistem perfilman. Saya yakin memang film ini adalah satu media yang sangat penting bagi segala macam hal, tujuan, termasuk pendidikan, edukasi, dan lain-lain, dan juga diplomasi kebudayaan kita di dunia internasional. Tadi kalau Kang Ridwan Kamil mengatakan Korea, memang benar. Saya baru ketemu dengan Wakil Menteri Kebudayaan Korea dan mendengar langsung bagaimana mereka juga menciptakan ekosistem. Tentu semua stakeholder harus bekerja sama. Para industriawan di dunia film, para aktor, para insan perfilman secara keseluruhan, dan juga pemerintahnya. Ini kerjasama yang saya kira sangat penting. Tadi juga saya sempat melihat ke bawah Museum Cinematek atau Museum Film Indonesia di Cinematek, luar biasa. Saya kira itu adalah harta karun dan merupakan aset nasional, national treasure. 59 dan Ibu Fadil 65 ya. Yang pasti banyak. Oh, beda 20 tahun, Mas. Beda berapa? 20 tahun. Dengan Bapak? Oh ya, Pak. Bapak waktu lahir di tahun 1945, Pak Usmar Ismail sudah berkarya di bidang film? Kayaknya udah. Belum. Bapak kalau lupa Pak, kalau Jogja. pulang dari Jogja, beliau baru belajar perfilman atau ikut berjuang? Ikut berjuang, dan juga turut menciptakan lagu-lagu perjuangan bersama Kornel Simanjuntak. Luar biasa. Luar biasa. Salah satu lagunya apa Pak? Boleh tahu? Saya lupa sih.
Kornel Simanjuntak itu kan yang membuat Maju Tak Gentar ya. Di antara Benderaku kalau nggak salah. Iya. Kita kan di istana dulu zaman Orde. Kita Google ya Bapak Ibu. Ibu ya. hafal nggak? Ibu hafal nggak? Jelas, ya. Nggak paham. di Google pasti ada. Jadi 3 bersaudara, harusnya ada berlima ya Pak ya. 2 orang sudah mendahului kita, Pak Irwan Usmar Ismail yang juga menjadi ketua yayasan sudah wafat. Kemudian anak nomor 3 Tiga. juga sudah wafat ya. Iya. Dari ketiga ini kenangan apa yang paling melekat di benaknya Bapak dan Ibu tentang sosok Pak Usmar Ismail? Dari Bu Fadia silakan. Selamat sore semuanya. Sore. Ya, langsung aja karena saya lahir tahun 65. Saya paling kecil, jadi waktu itu ayah tuh saya masih 5 tahun waktu ayah meninggal. Jadi saya tahunya tuh ayah memang syuting. Jadi saya lebih sering sama mama. Tapi ada beberapa saat kalau ayah lagi syuting di Bali untuk film Ananda dan juga di Bali bukan film Ananda ya, film Di Bali Bandung. dan di Bandung itu di Pangandaran film Ananda. Nah kami tuh kalau ayah syuting, setelah syuting kami suka diajak untuk mengikuti beliau untuk syuting. Jadi kita pulang, beliau masih melanjutkan Sekalian syuting di sana jalan-jalan ya, Bu, ya. gitu. Sekalian Jadi jalan, ya. kita bisa lihat ayah lagi syuting, gimana pekerjaannya. Saya setelah itu kita kembali. Jadi pada saat saya masih TK, ayah sudah tidak ada. Sudah tiada ya. Oke, Bu Hedi, kalau Ibu pengalamannya gimana dengan kesibukan syuting Pak Usmar Ismail? Apa malah jadi kurang memberi perhatian pada keluarga mungkin? Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak dulu Mas Adit, Mas Krisna atas acara hari ini untuk memperingati 3 tahun Pak Usmar Ismail dianugerahi pahlawan nasional. Maksudnya untuk supaya generasi muda makin lebih mengenal ya Pak Usmar Ismail dan mempelajari dan karya-karya itu bisa menjadi bahan untuk pendidikan dan pengalaman generasi muda yang akan datang. Nah, menjawab pertanyaan Mas Adi tadi, saya juga ingin berbagi soal seperti apa sih Pak Usmar Ismail itu di mata kami, anak-anaknya, keluarga. Sering sekali saya berbicara seperti ini kepada teman-teman anak-anak muda film ya. Pak Usmar itu, saya itu waktu almarhum meninggal umur 11 tahun, jadi cukup singkat pengalaman hidup saya bersama ayah. Namun apa yang saya alami itu cukup melekat di pikiran dan hati saya, dan sampai sekarang itu menjadi bekal untuk hidup saya, menjadi contoh. Mungkin karena ayah itu tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah seperti tadi adik saya bilang, kita kalau ayah itu sedang mau syuting kita pasti diajak dulu untuk pergi survei ke lokasi syuting, kemudian kami pulang ke rumah, kemudian beliau melanjutkan untuk pergi syuting. Jadi ayah itu kalau menurut ibu saya, beliau itu adalah ideal father, jadi ayah yang ideal gitu ya, jadi family man. Jadi kalau di rumah ya beliau itu seperti ayah-ayah yang lain gitu, dan tidak pernah sama sekali kami tuh merasa kekurangan perhatian atau kasih sayang, nggak pernah. Dan setelah saya dewasa, saya baru merasa bahwa ternyata di usianya yang singkat ya, ayah itu wafat usianya 49 tahun karena mendadak, karena serangan stroke. Banyak sekali hal-hal positif yang beliau lakukan, cita-citanya, karya-karyanya setelah sekian lama masih dikenang, masih diberikan penghargaan seperti itu. Juga Pak Menteri, mungkin juga dari Kementerian Kebudayaan banyak sekali memberikan perhatian. Ada buku yang waktu itu ditulis oleh muridnya Pak Ali Dahlan, Pak. Jadi kami waktu itu mengalami kesulitan untuk menerbitkan, namun dibantu oleh Kementerian Kebudayaan, jadi bisa diterbitkan, dan itu bisa menjadi semacam sejarah lah untuk insan film Indonesia. Baik.
Ya, untuk acara hari ini PPHUI memberikan apresiasi terhadap Usman Ismail ya sebagai bapak film nasional. Menurut saya ini adalah juga sebuah makna bahwa film ini adalah menjadi bagian yang sangat penting Baik, Kak. perjalanan peradaban bangsa ini. Baik. Ya, tidak boleh dianggap sebelah mata hanya sekedar produk budaya atau hiburan, tapi film adalah membentuk dan sebagai juga tools diplomasi jati diri bangsa kita. Jadi sudah selayaknya film ditempatkan pada tempat yang penting, sepenting hal-hal lainnya dalam republik ini. Jadi hemat saya ini film adalah juga bagian daripada perjuangan kita bersama, bagian daripada hal yang kita cintai. Kita juga berharap bahwa ke depan tentu pemerintah ya kebijakan-kebijakannya juga lebih konstruktif lagi, lebih strategis lagi untuk mendorong perfilman nasional, tapi tidak hanya film-film yang sesuai dengan selera pasar, tapi bagaimana film-film kita juga bisa memproduksi film-film yang bagus, film-film yang membawa nama bangsa Indonesia ke dalam kancah internasional, tidak hanya film di dalam medium nasional, tetapi film dalam kancah internasional. Itu harapan saya ke depan. Dan Partai 56 sendiri juga di sini terus berusaha untuk memperhatikan aktor dari sisi keprofesiannya, ya, dari sisi perlindungannya, dari sisi keamanannya, dari sisi kesejahteraannya. Ya, Kak. Salah satunya dengan kita juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan karena itu sangat-sangat penting. Itu masih jalan, Kak, ya, Itu masih jalan. Kita kemarin baru MOU berbaharuan lagi dan kita juga mengajak seluruh insan film khususnya aktor, tidak hanya aktor boleh mendaftarkan BPJS lewat Partai 56. Silahkan bisa berkontak dengan sekretariat, bisa berkontak melalui DM Instagram @partai56. Karena kalau kita tidak mengetahui BPJS itu terasa kecil sekali mungkin ya, tapi ternyata maknanya tuh manfaatnya luar biasa untuk BPJS Ketenagakerjaan ini, karena kita pingin semua orang syuting juga ada jaminan keselamatannya, dan itu juga dijamin tidak hanya si pelaku filmnya saja tetapi juga keluarga yang ditinggalkan di rumah. Baik, Kak. Gitu, ini menjadi penting, anaknya juga bisa ikut tertanggung di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu gitu ya. Ini bukan BPJS Kesehatan ya, tenaga kerja ekonomi kreatif ya. Nah, terus juga kita juga terus konsisten dalam memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sosial untuk aktor-aktor senior yang kita melihat kadang-kala sedih gitu ya. Di masa tuanya, di masa mudanya begitu gemilang, tetapi di masa tuanya ada sebagian dari mereka yang masih kesulitan ketika mereka sakit. Saya nggak pengen aktor-aktor kita, aktor-aktor muda kita yang sekarang lagi berjaya juga seperti itu di hari tuanya. Jadi sebenarnya program-program kita terkait entrepreneurship gitu ya, yang di-lead oleh Prilly, oleh Luna gitu di Partai 56 ini juga secara tidak hanya memberikan inspirasi tapi juga pinginnya ikut menggerakkan gitu teman-teman juga punya apa ya, bisa aktif, tidak hanya mengandalkan misalnya hidupnya dari sisi kantoran, walaupun bagaimanapun kita tetap harus mensejahterakan gitu ya semua. Kak Marcel, penonton kita sudah 70 juta dan penonton itu layar kita terbatas. Layar kita memang sampai saat ini masih terbatas, khususnya kalau kita juga komparasi dengan negara-negara yang dekatnya seperti India, seperti Korea dan lain sebagainya. Jadi saya berharap sekali pertumbuhan layar ini akan terus terjadi, tapi tidak hanya pertumbuhan layar tapi pemerataan. Karena seperti waktu itu saya pernah menginisiasi lahirnya Indiscope. Indiscope itu tujuannya sebenarnya untuk memberikan nilai tambah, ruang tambah bagi film nasional, bagi para produser untuk lebih memperpanjang masa tayangnya dan juga dengan harga yang lebih terjangkau. Betul. Artinya kalau film sekarang bioskop kita sudah bagus sekali tumbuh di setiap provinsi di wilayah Indonesia, kita juga perlu loh bioskop-bioskop alternatif. Jadi alternatif, Kak, ya. Yang Baik. di tingkat kabupaten, tingkat kedua. Itu tujuan lahir bioskop yang mudah-mudahan kedepannya ya insya Allah bisa mendapatkan tempat, bisa mendapatkan dukungan, bisa mendapatkan support dari kolaborasi supaya bisa tumbuh dan menjadikan mendukung untuk film Indonesia itu jadi tuan rumah, karena ini akan lebih spesifik dan fokus dan mengutamakan film merah putih, film Indonesia. Dan terakhir dikabarkan PAF 56 sudah ada di gedung film NT Haryono. Alhamdulillah sudah berada berkantor tambahan lagi ya, maksudnya sekretariat perwakilannya ada di gedung film. Jadi siapapun nanti Di lantai berapakah? Pertama, nanti kalau mau silaturahmi atau apapun kita bisa. Tapi sekarang masih perapihan-perapihan ya, belum bisa. Ya? Oke, Terima kasih Kak Marcel. Tentunya layar ya, layar. Jadi ada dari audiens kemarin itu mengusulkan kita kekurangan layar. Betul. Itu sudah disampaikan. Direspon. Angkanya berapa itu kalau dari GPBSI Pak Joni? Kurangnya berapa? Apa 2.500 kah? 5.000 lagi kah? Saya rasa kalau bisa sih ngobrol itu 1.000 lagi aja juga cukup. Cukup 1.000 gitu ya? Karena itu kan kita tidak merata marketnya.
nanti bikin rugi lagi entar, ya kan? Jadi bertahap lah, bertahap. Perlu layar iya. Pak Joni, hari ini ada anugerah beberapa bintang kita seperti Bing Slamet, Benyamin Suaib gitu kan, dan beberapa yang lain. Bagaimana menurut Pak Joni di hari ulang tahun Usmar Ismail? Ya, saya rasa bagus mengingat jasa-jasa, dan itu juga nggak semuanya ya, banyak lagi yang lebih hebat lagi ya, seperti Asur Sani ya kan, itu yang bikin Naga Bonar 1 itu juga dia kan jasanya luar biasa ya. Ada Wim Umbo, Arifin Cenur. Iya, Arifin Cenur segala macam, kemudian ada Teguh Karya gitu. Ya bertahap lah, mungkin ya kapasitasnya bertahap. Pak Joni, terakhir di kawasan Senen itu kan masih ada bioskop Grand. Ya. Itu seperti apa nasibnya Pak Joni? Gini, itu kan dari nenek moyangnya ya, kakek neneknya apanya yang punya dulu. Itu ada pesan. Kalau saya meninggal nanti kalian anak cucu jangan dijual. Oke. Nah, tapi dia berkembang di Tebet. Baik. Tapi di Tebet dia jual gitu. Baik. Itu aja. Ya. Apa tidak ada usulan dari GPBSIK menjadikan itu sebagai Nggak bisa. situs budaya atau apa? Susah itu nggak gampang. Pandangan Artinya orang. jangan sampai diambil oleh investor asing, justru Nah, jadi gerai yang lain. Kita coba usahakan ada channel ke situ, panggil kita situs budaya dan sebagainya, itu bagus itu. Betul. Menjadi situs budaya. Mungkin kita bisa usulkan ke Pak Menbud ini, Ya, Pak Fatison. betul. Artinya menyelamatkan kawasan Senen gitu ya. Ya, betul. Iya. Ya. Makasih Pak Joni. Sehat selalu. Bing Slamet pada anak tertua. Yang diwakili oleh Adi Bing Slamet. Ya, boleh dikalungkan. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Menteri untuk menyerahkan penghargaan kepada Bapak Ram Punjabi dan Ibu Ratu Punjabi. Silakan. Yuk. Iya, ini dia nih dua orang suami istri yang selalu memberikan hiburan di layar kaca dari zaman dulu di televisi dan bioskop. Pengabdiannya luar biasa. Juga buat Ibu Ratu Punjabi. Iya. Beliau luar biasa mendampingi Pak Ram. Kan pertanyaan Pak Menteri itu Buraki juga. Tanpa Buraki nggak ada Pak Ram, Pak. Jadi ini Pak, tolong nggak ada ya. Tanpa Ibu Raki tidak ada kehadiran para Punjabi. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong. Nanti habis ini Mbak Yati Oktavia, semua kami berjanji kami akan berikan semua penghargaan kepada aktor-aktor yang sudah memberikan kontribusinya dengan dedikasinya yang tinggi terhadap dunia sinias perfilman. Ya, selanjutnya Bapak Menteri izin memberikan penghargaan kepada peran serta masyarakat Bapak Ridwan Kamil. Ya. Adi Bing Slamet, idolaku dari kecil. Semua anak Indonesia tahun 80-an pasti mengenal Adi Bing Slamet. Ya. Untuk
Bang Benyamin serta Susana akan kita antarkan ke rumahnya karena keduanya berhalangan hadir perwakilannya Bang Benyamin dan Ibu Susana. Kita akan antarkan ke rumahnya. Silakan wartawan kalau ingin berfoto dengan Pak Menteri, dengan para penerima bintang prasasti.